dalam persekutuan dengan Tuhan di saat ini ya Allah. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan, berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Berikanlah hikmat dan pengertian yang lebih bagi kami ya Tuhan, supaya baik hamba-Mu yang memerintahkan, tetapi juga sekalian kami sebagai umat yang mendengar, diberikan hikmat dan kemampuan untuk mengerti, memahami, lalu melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tempat di mana Tuhan izinkan kami berkarya, di tengah-tengah persekutuan kami, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan kami di lingkungan masyarakat di mana kami ada. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayat 19a dengan berikut, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang
juga 97 tahun Tuhan izinkan Injil ada di tanah ini. Karena itu biarlah kita datang ke hadapan Tuhan dengan mengucapkan syukur serta percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita yang hidup di tanah. Amin. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, tema yang akan menuntun kita di hari ini bahkan di sepanjang minggu yang akan kita lewati, diubah untuk berkarya bagi Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tahun 1855 ketika Otto dan Gessler menginjakan kaki pertama di Pulau Mangsinang, Tuhan mengizinkan kedua anak Tuhan, hamba Tuhan ini ada untuk memberitakan Injil, membuka tabir kegelapan, sehingga orang-orang yang hidup di tanah ini mengalami terang dan berasal dari Tuhan. Selain itu, mereka juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, itu ada dalam situasi khusus dan momen yang khusus pula. Artinya hidup khusus sebagai orang Kristen berarti telah mengalami karya supranatural kasih karunia Allah dalam hidup imannya kepada Yesus Kristus. Melalui kitab Kisah Para Rasul, kita diberitahukan tentang dua hal, yaitu yang pertama, bagaimana Allah telah mewujudkan pendirian dan perluasan kerajaan di bumi melalui gereja, dan yang kedua, sebagai umat Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh para rasul, mereka memberikan kesaksian tentang Yesus dan mereka yang dipanggil oleh Allah menanggapi dalam iman yang tentunya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam perikop pembacaan kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang 19a. Kita membaca kisah yang penting tentang pertobatan Saulus, seorang yang kita kenal suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang kemudian dia berbalik, bertobat, dan menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Saulus adalah seorang yang sangat fanatik dalam mengejar, menangkap, dan bahkan membunuh para pengikut Yesus. Namun di tengah jalan menuju Damsyik atau disebut juga Damaskus, Allah memilih rencana yang jauh berbeda bagi hidupnya. Pertemuan yang luar biasa dengan Kristus di jalan itu mengubah hidup Paulus atau Saulus secara drastis, sebagaimana Dr. Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul ini menggambarkan. Ada 4 hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, yaitu yang pertama, melalui Kristus Allah menyelamatkan musuh-musuhnya. Saulus sebelum menjadi Paulus adalah seorang yang sangat bersemangat dalam menentang para pengikut Yesus. Dia melihat mereka sebagai ancaman bagi agama Yahudi. Karena itu dengan kekuasaan yang diberikan oleh imam besar, dia memiliki niat untuk menangkap dan memenjarakan siapapun yang mengikuti jalan Tuhan.
dalam perjalanan menuju ke Damsyik atau ke Damaskus. Pertemuan dramatis ini ditandai dengan cahaya yang lebih terang dari matahari karena saat itu tengah hari. Paulus menceritakan pertobatan dan pemanggilannya yang bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang 13. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa Yesus saat
demi Kristus, seperti yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita saat ini di ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, Ananias akhirnya taat kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan dia pergi kepada Saulus dan menumpangkan tangan padanya. Dia memanggil Saulus saudara, menunjukkan penerimaan terhadap Saulus sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Ananias menjadi saudara melalui mana Tuhan memberikan penglihatan Saulus dan mengasihi dia dengan Roh Kudus, mengisi dia dengan Roh Kudus melalui Kristus. Allah menjadikan institusinya sebagai sahabatnya dan biasanya dia bekerja melalui orang lain. Dengan demikian, dia juga menggunakan kita saat kita membagikan Injil dan berdoa. Dia menggunakan kita saat kita mengundang orang lain untuk mempertimbangkan dan mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Untuk itu, apakah kita merasa senang untuk orang-orang yang berbagi kesaksian tentang Yesus dengan kita? Dan dengan siapa Tuhan mungkin memanggil kita untuk membagikan Injil? Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya tugas memberitakan Injil itu hanya hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, majelis jemaat penatua dan syemasi ataupun badan pelayan khusus. Tetapi sebenarnya tugas memberitakan Injil adalah tugas tanggung jawab semua kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya ketika kita berbicara menyampaikan firman Tuhan, tetapi lewat seluruh sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, kita juga bisa menjadi pemberita-pemberita Injil bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil itu di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita ada? Apakah kita siap menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang dimanapun kita ada? Karena harus kita akui bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita masih seringkali hidup jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita masih hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita masih melakukan sesuatu menurut kata hati kita, kehendak kita. Lalu, kalau kita masih seperti ini, apakah kita siap menjadi pemberita-pemberita Injil lewat sikap, perbuatan, tutur kata kita kepada orang lain? Apakah kita siap menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang siap dibaca oleh orang lain? Karena kalau kita masih hidup menurut keinginan kita sendiri, kalau kita masih hidup menurut kata hati kita sendiri, kita masih menjalani hidup ini menurut kehendak kita sendiri tanpa mengundang Tuhan hanya untuk menuntun dan menyertai kita, maka mungkin tanpa kita sadar kita akan membuka-citakan hati Tuhan lewat sikap, perbuatan, tutur kata kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena itu mari kita belajar. Kalau di tahun 1855 Otto Geser sudah membuka tabir kegelapan tanah ini, lalu para penginjil yang datang dari Sangir, Maluku, Ternate dan lain sebagainya, mereka ada untuk memberitakan Injil tanah ini supaya orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan bisa memperoleh terang. Kalau dalam
simbolis dari kebutaan rohani Saulus yang diangkat, kebutaan supranatural dan penyembuhan supranatural. Setelah itu Saulus dibaptis. Baptis adalah tanggapan yang tepat baginya yang telah menaruh imannya kepada Yesus dan tanda pertobatannya yang penuh, dan dia kembali mendapatkan kekuatan fisiknya setelah makan. Ini adalah permulaan dari kehidupan Saulus yang baru sebagai pelayan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau seorang Saulus yang terlahir bukan dari orang yang mengasihi Tuhan, tetapi orang yang suka menganiaya pengikut Tuhan saja, bisa berbalik menjadi taat dan setia untuk melayani Tuhan, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya sampai akhir hayat hidupnya. Dia bisa melakukan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang terlahir sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau terus hidup dalam kegelapan? Apakah kita mau terus membiarkan hidup kita dituntun oleh kata hati kita, kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita mau belajar memberi diri kita yang dituntun oleh Tuhan untuk melakukan semua kehendak Tuhan, menjauhi apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita, supaya lewat kehidupan kita Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati, kita diberkati. Apakah sebagai anak-anak Tuhan kita mau terus hidup dalam kehidupan kita yang masih terbalut kegelapan? Atau kita mau belajar keluar dari situasi yang saat ini kita alami? Saulus adalah contoh yang harus kita ikuti. Tetapi juga orang-orang yang telah berjuang, bekerja keras untuk membawa kalian keluar dari kegelapan, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Karena apa? Terus sekarang hidup dengan enak saja. Kita bisa beribadah dengan bebas, tapi jangan sampai kita datang ibadah itu hanya karena rutinitas, hanya karena kita orang Kristen dari hari Minggu kita harus ibadah. Tapi ibadah itu haruslah kita upayakan setiap hari dalam kehidupan kita. Ibadah itu harus kita nyatakan setiap saat, dimanapun kita ada. Bapak Ibu Saudara, pertemuan yang luar biasa dengan Kristus di jalan menuju ke Damsyik mengubah hidup Saulus secara drastis, memberi kita untuk menjalani pengalaman pribadi dengan Allah yang mengubah hidup kita. Kisah pertobatan Saulus mengajarkan bahwa setiap orang bisa diubah oleh Allah, terlepas dari masa lalunya. Saulus yang penuh dengan kebencian dan kekerasan terhadap umat Kristen dihadapkan langsung dengan cahaya Kristus yang mengubahkan hidupnya. Allah tidak melihat siapakah kita dulu, tetapi apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaannya setelah kita diubah. Saulus yang dahulunya menentang Kristus, setelah perjumpaan dengan Yesus diubahkan menjadi seorang rasul yang setia dalam menyebarkan Injil Kristus. Ketaatan dalam proses pertobatan tidak terjadi pada saat Saulus melihat cahaya itu, tetapi juga melalui proses ketaatan. Dia diarahkan untuk pergi ke Damaskus atau ke
bahwa ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci dan menaruh 10 hukum Tuhan di dalam kemah, menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Bagian itu juga mengingatkan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang sebenarnya. Kalau di 10 hukum Tuhan itu yang keempat dia bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita melakukan, tetapi apakah hari-hari lain kita juga lakukan? Ataukah ketika acara ibadah PKB, bapak-bapak masih sibuk dengan urusan, bapak-bapak masih sibuk dengan pekerjaan, ya, sehingga ada yang masih kesetan PKB itu persekutuan bulan banyak. Tapi kalau kita menyadari sungguh pertobatan Saulus menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk kita belajar cinta dan setia kepada Tuhan, maka jam ibadah atau segala untuk disibukkan atau datang ibadah dulu. Bukan hanya karena kita orang Kristen, tetapi wujud ketaatan kita kepada Allah, wujud ungkapan syukur kita kepada Allah, karena Allah begitu mengasihi kita, Allah telah memberkati kita, Allah telah menyertai kita, menjaga dan melindungi kita, dan itu menjadi alasan bagi kita tetap ada dalam persekutuan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Apalagi bapak-bapak sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga harus menjadi contoh dan teladan. Kalau anak-anak dari sekolah di bawah bilang, mari cepat pegang rotan, pegang ban pinggang, mari cepat ke sekolah ini. Kalau anak-anak yang mau kritis, yang tukang protes lagi, susah sakit-sakit suruh mandi di sekolah ini, padahal dari PKB juga tinggal nonton bola, tinggal duduk di depan laptop. Itu tahu anak kadang kalau ibu dengan anak terserah, itu pasti tambah juga dan cukup. Di bapak-bapak dan bapak-bapak, anak-anak muda PDP kami itu sudah dibuat hari Minggu supaya ada kegiatan. Tapi hari Minggu juga hari yang dikhususkan Tuhan juga, atau masih pakai untuk ini cari atau kesenangan. Pergi di Tanjung, bikin nonton di SS1, lebih memilih gadget, bermain game, lalu katanya kalau gila, macam-macam, jangan itu udah musuh. Lalu, apakah kita siap menjadi saudara-saudara Kristus? Apakah kita sebagai pemuda-pemudi siap jadi tulang gereja yang utama gereja ini dengan kita punya keadaan yang masih seperti kayak gitu? Tapi saya percaya di jemaat Evangelis ini. Amin. Kalau jam ibadah pemuda pasti banyak, jam ibadah PKB pasti banyak. Bapak Ibu saudara, hal yang terakhir kami ingin diingatkan kepada kita dalam bagian firman Tuhan di saat ini adalah diciptakan untuk bertanya bagi Allah. Tema kita hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita diubah untuk berkarya bagi Allah. Saulus diubahkan bukan hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga untuk suatu misi yang jauh lebih besar, yaitu berkarya bagi Allah. Setelah penglihatan yang diberikan, Saulus langsung dibaptis dan kemudian mulai melayani Allah. Inilah yang menjadi pesan